Belum, selamat pagi. Shalom, selamat Nah, pagi. Semuanya sehat-sehat ya Bapak Ibu ya. amin. Nah, Amin. pada pagi hari Aman. ini tidak terasa Amin. sudah tanggal Aman. 22 bulan Oktober, kita sudah hampir-hampir mau menyelesaikan perjalanan kita di 2025. Itu anugerah yang besar yang Tuhan anugerahkan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu bisa buka di Alkitab di rumah, di tempat masing-masing. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-30. Saya ulangin, Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yerikho setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saya ulangin, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yerikho setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tema firman Tuhan dari satu tokoh, yaitu Yosua sang pemimpin. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur dan bukan hanya hal yang baru lagi Bapak Ibu, jika belajar tentang seorang tokoh yang luar biasa ini, yang namanya Yosua, yang merupakan rekan kerja daripada Musa, dan yang akan melanjutkan estafet pelayanan Musa setelah Musa sudah tidak ada lagi. Dia yang menjalankan kepemimpinan yang membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan, bagaimana sang pemimpin yang luar biasa yang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mentaklukkan segala apa yang ada di dunia. Terima kasih Bapak Ibu, pada pagi hari ini kalau kita melihat di Yosua pasalnya yang ke-6, bagaimana proses ketika Yosua bersama dengan bangsa Israel, bersama dengan imam-imam waktu itu menghancurkan yang namanya kota Yerikho, menghancurkan yang namanya tembok Yerikho. Ini sebetulnya sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Ini sesuatu yang mustahil terjadi, karena bagaimana tembok bisa terpecahkan, bisa runtuh hanya dengan cara mengelilingi. Itu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana tembok bisa rubuh, bisa hancur hanya dengan cara mengelilingi. Jadi pada pagi hari ini kita belajar bahwa seorang pemimpin itu yang pertama harus percaya pada janji Allah. Itu akan kita bahas di Yosua pasal yang ke-6 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Jadi pada Yosua pasal yang ke-6 ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan satu perintah, Tuhan memberikan satu firman kepada Yosua bahwa kota Yerikho akan diserahkan di dalam tangan Yosua. Raja-raja Yerikho akan diserahkan di tangan Yosua pada masa kepemimpinannya. Dan ini Yosua sangat percaya akan janji Allah, akan apa yang Allah sampaikan kepadanya. Dia sangat percaya akan setiap yang Allah katakan, yang Allah perintahkan, yang Allah sampaikan di dalam kehidupannya. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Dia berkata bahwa Tuhan berkata, ketahui aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini beserta rajanya.
Pak, ini luar biasa Bapak Ibu. Tuhan menyerahkan raja dan pahlawan-pahlawan yang sebetulnya bangsa Israel yang sebetulnya Yosua ragu untuk menghadapinya. Tetapi Tuhan berkata, saya Tuhan akan menyerahkan ke dalam tanganmu. Dan ini hal yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari kepemimpinan Yosua ini, setiap apa yang dijanjikan oleh Tuhan, setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan, dia percaya akan hal itu. Jadi pada pagi hari ini, seorang pemimpin itu harus seorang yang percaya akan setiap apa yang Tuhan telah janjikan. Seorang pemimpin, saya ulangin, harus seorang yang percaya akan setiap apa yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, bisa-bisa saja sebetulnya Yosua tidak percaya. Bisa-bisa saja Yosua tidak mendengarkan apa yang Tuhan telah sampaikan. Bisa-bisa saja. Karena kalau dia melihat akan apa yang sedang dihadapi, itu sebetulnya sangat-sangat mustahil. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yosua jelas-jelas meyakini dan mempercayai akan apa yang Tuhan telah sampaikan. Bagaimana kita bisa melihat itu Bapak Ibu? Kita melihat di Yosua pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-3 berkata, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ayat yang ke-4, dan tujuh orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali harus kamu kelilingi, dan kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Jadi di sini Bapak Ibu, kita melihat bahwa ketika Yosua mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan, ketika Yosua mendengarkan percaya akan janji Allah, maka dia bertindak, dia tunduk akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan berkata di ayat yang ketiga tadi di pasal yang ke-6 Yosua, haruslah kamu mengelilingi kota itu. Dan itu dilakukan oleh Yosua. Karena kenapa? Karena dia percaya, karena dia tunduk akan apa yang Tuhan sampaikan. Jadi seorang pemimpin, seorang yang harus percaya akan janji Allah. Dan yang kedua, seorang pemimpin harus seorang yang tunduk akan apa yang Allah perintahkan. Itu Bapak Ibu. Seorang pemimpin harus tunduk akan apa yang Tuhan perintahkan. Harus tunduk, harus rendah hati akan apa yang Tuhan perintahkan. Karena kenapa? Kalau Yosua tidak tunduk, tidak percaya akan apa yang Tuhan sampaikan, akan apa yang Tuhan firmankan, maka mustahillah hanya dengan mengelilingi kota Yeriko, tembok Yeriko, itu akan rubuh. Mustahil Bapak Ibu. Mustahil. Tetapi di sini kita melihat bahwa perjalanan kepemimpinan Yosua ini sangat-sangat luar biasa. Dia benar-benar tunduk. Dia benar-benar percaya akan janji-janji Allah. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu lebih jauh, konteks lebih jauh Yosua ini. Ketika di pasal yang terakhir Bapak Ibu, dia berkata kepada bangsa Israel, ketika kamu tidak mau memuji Tuhan, ketika kamu tidak beribadah kepada Tuhan, dia berkata, aku dan seisi rumahku akan datang beribadah kepada Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu.
Bagaimana seorang pemimpin yang tunduk dan taat dan percaya akan janji-janji Allah. Dia tidak pernah tergoyahkan oleh apa kata orang, oleh apa kata ini dan itu, tidak. Tapi dia tetap percaya, dia tetap berpegang pada janji yang Allah sudah beritakan. Akan janji yang Allah sudah sampaikan, dia berpegang pada itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Sesuai dengan iman yang dipercayainya, di pasal yang ke-6 ini Yosua ayat yang ke-6 berkata, kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Sesegera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mendengarnya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan, bermalam di tempat perkemahan itu. Jadi Bapak Ibu, sejarahnya ini mereka 6 hari mengelilingi, dan di hari yang ke-7 mereka mengelilingi 7 kali, dan mereka bersorak. Mereka bersorak, ketika itu rubuhlah tembok Yerikho. Dan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Ini sesuai dengan apa yang Tuhan telah sampaikan kepada Yosua. Di ayat yang ke-15, tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini ke dalam tangan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini hal yang luar biasa bahwa ketika kita mengikuti apa yang Tuhan sampaikan, ketika kita mengikuti tunduk akan apa yang Tuhan perintahkan, maka percaya sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil bagi manusia, itu akan mungkin, itu akan bisa terjadi di dalam Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, bisa pikirkan bahwa hanya dengan bersorak, hanya dengan mengelilingi, bagaimana tembok Yerikho yang begitu kokoh itu bisa terrubuhkan, bisa terpecahkan. Itu mustahil Bapak Ibu. Tetapi karena Tuhan yang beserta dengan Yosua, seorang pemimpin yang mengandalkan Tuhan, seorang pemimpin yang percaya dan tunduk akan apa yang Tuhan telah janjikan, maka sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin itu dapat terjadi karena kuasa Allah beserta dengan Dia. Ini yang perlu kita pelajarin pada pagi hari ini Bapak Ibu. Ini yang perlu kita pelajari. Di dalam keluarga, di dalam perjalanan hidup kita, sudah seharusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap percaya, yang tetap punya iman,
yang tetap tunduk terhadap janji-janji Allah dan berani sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Harus berani. Kalau dunia begini, kita harus berlawan. Kita harus melawan apa yang dunia ajarkan. Kita harus tunduk dan taat pada koridornya Tuhan. Ini yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita pelajari pada saat ini Bapak Ibu. Tembok Yerikho tidak mungkin runtuh. Tapi karena Tuhan yang beserta, yang bersama-sama dengan Yosua, itu terjadi. Dan kota Yerikho itu diruntuhkan, bahkan semua dimusnahkan. Diserahkan di dalam tangan kepemimpinan Yosua. Jadi Bapak Ibu di dalam keluarga, sebagai seorang ayah, orang tua, itu pertama harus menjadi pribadi yang percaya akan janji-janji Allah. Yang kedua, harus menjadi pribadi yang tunduk akan apa yang Tuhan telah perintahkan lewat dengan firman-Nya. Dan yang ketiga, harus berani berjalan bersama dengan apa yang Tuhan mau. Bukan dengan apa yang dunia mau. Bukan dengan apa yang dunia inginkan, tidak. Tapi berjalan, berani berjalan dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita harus berani itu Bapak Ibu. Kita harus berani. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, saat ini kita tidak lagi menghadapi yang namanya merubuhkan yang namanya tembok Yerikho. Tapi bagaimana saat ini? Apakah kita tetap percaya, tetap tunduk, tetap berjalan pada koridornya Tuhan ketika kita sedang dalam keterpurukan? Apakah kita tetap berjalan? Apakah kita tetap berserah kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengutamakan Tuhan? Apakah kita tetap memprioritaskan Tuhan? Tetap mengandalkan Tuhan ketika posisi kita, ketika keadaan kita dalam keadaan terpuruk, sudah tidak ada jalan keluar secara manusia. Apakah kita tetap berserah? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau tidak Bapak Ibu? Itu jadi pertanyaan. Itu jadi warning, jadi catatan bagi kita pada pagi hari ini. Seperti Yosua, dalam keterpurukan sebetulnya. Berada dalam kesulitan. Tapi Tuhan berkata, aku serahkan di dalam tanganmu. Dan dia percaya itu. Setelah dia percaya, maka Tuhan menyatakan janji yang Tuhan sudah janjikan itu. Yaitu kota Yerikho dirubuhkan. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini kembali dari pribadi kita masing-masing. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap tunduk pada maunya Tuhan, tetap berani berjalan bersama Tuhan. Meskipun banyak yang menggodai di dunia ini, apakah kita tetap berjalan bersama Tuhan atau tidak? Itu menjadi catatan, menjadi renungan bagi kita pada pagi